Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, dan hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung atau merendahkan hati siapapun, karena memang hakikatnya ya kita saya berada di sini gitu kan, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakan konten YouTube ini, yaitu hakikatnya ya untuk diri pribadi dulu, baru untuk orang lain gitu. Jadi intinya menasehati diri sendiri, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua yang menyimaknya ya. Semoga Allah memberikan hidayah pemahaman untuk kita semuanya. Nah, baik sahabatku semuanya, sahabat hikmah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi pelajaran yang kemarin itu ya, yang tentang energi negatif itu, bahwa kita itu jangan suka maido gitu. Karena kalau kita maido orang lain sama aja kita dengan maido Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hakikatnya apapun perbuatan atau apapun energi negatif yang terjadi kepada seseorang ya, kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi kan. Makanya itu terjadi karena Allah menghendaki. Nah, makanya kita jangan lupakan Allah dalam hal apapun gitu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, pada orang lain, namanya sudah terjadi, yaitu adalah takdir gitu. Takdir itu kan yang ditetapkan, yang telah ditentukan gitu. Apa yang sudah terjadi, sudah ditetapkan, yaitu takdir. Karena takdir itu ya itu kan dari Allah gitu. Kenapa kita harus maido kehidupan orang lain gitu ya. Jadi intinya kita itu setiap hari berbenah agar kesucian batin kita itu terjaga gitu. Karena dosa penyakit batin ini dosanya lebih besar dari dosa dohir gitu. Dosa dohir aja udah kebayang dosanya besarnya itu seperti apa gitu, apalagi dosa batin yang bisa berlipat-lipat bahayanya dari dosa lahir gitu atau dosa dohir gitu. Jadi makanya, nah kemarin kenapa saya tidak melanjutkan, karena hampir keceplosan yang terlalu berbentuk sir gitu kan. Jadi makanya saya hentikan dan saya akan ganti bahasanya. Jadi ketika kita membedah jiwa kita, bedah jiwa itu artinya lebih dari tafakur, lebih dari muhasabatun nafsi atau bermuhasabah diri. Jadi membedah jiwa itu sehingga ke kedalaman, sehingga kita itu menyelami lapisan-lapisan batin kita dengan kita bertafakur atau bermuhasabah, yang bisa dikatakan bedah jiwa ya, yang lebih dari itu gitu. Jadi kita itu bisa sampai melihat ke akar-akarnya, bahwa kita itu kalau sering seperti itu bisa melihat alam bawah sadar diri kita sendiri gitu. Karena alam bawah sadar ini tidak disadari, tidak ada yang bisa menyadari gitu, kecuali orang-orang yang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyelami atau membedah jiwanya sendiri, sehingga bisa mendapatkan bisa bertemu dengan higher self-nya itu gitu. Jadi dengan jiwa kita yang tertinggi itu, atau bisa kita itu bisa
Aduh, saya bingung bingung ngomongnya. Ya intinya bisa bertemu atau bisa berkomunikasi dengan yang ada di dalam diri kita sendiri atau badan halus kita sendiri gitu. Jadi itu bisa menjadi guru atau pembimbing atau bisa disebut dengan guru jati. Tapi saya tidak fokus ke sininya ya. Kalau misalkan pengen tahu, tanyalah kepada guru yang mursyid di sekitar kita. Apa sih maksudnya guru jati itu gitu kan? Jadi itu harus dalam bimbingan gitu. Ini saya hanya buat wawasan aja. Jadi bahwasannya kalau kita sudah bisa seperti itu gitu kan, bisa menemukan jati diri kita di dalam hati kita sendiri gitu secara batiniah gitu kan. Jadi kita itu tidak mudah maido kehidupan orang lain. Orang lain mau berbuat begini, berbuat begitu, itu urusan masing-masing. Jadi biar kita itu jangan sampai tertular energi negatif. Nah, contoh nih, misalkan nih saya ya, ada orang yang lupa makan gitu di bulan puasa. Kita tuh ketawa gitu, ngetawain kan lucu gitu kan. Nah, itu kita saat lupa itu kan saat ketawa itu kita sedikit melupakan Allah kan. Jadi zikir kita kepada Allah itu atau ketauhidan kita kepada Allah itu terhalang oleh ketertawaan tersebut gitu. Kita menertawakan orang lain karena kesalahan atau keluputan yang orang lain lakukan gitu, yang orang lain alami. Kita malah menertawakan gitu. Orang lain lupa itu kan nggak ingat ya, itu kan merupakan sebuah rahmat sebenarnya, karena memang walaupun dia makan pada saat bulan puasa, tapi karena lupa itu merupakan suatu rahmat, karena memang dirinya tidak menyadari gitu. Namanya lupa ya nggak ingat, sehingga Allah juga memaklumi dan tidak menjadikan suatu yang batal kan. Jadi nggak batal gitu puasanya karena memang lupa. Tapi karena kita yang menyaksikan, kita lupa, akhirnya kita ketawa gitu kan, sehingga ketauhidan itu terhijab gitu. Nah, disitulah energi negatif dari orang lain itu sehingga bisa menularkan ke kita. Alhasil dalam hitungan jam atau misalkan dalam hitungan hari, kita itu bisa mengalami hal tersebut gitu ya, walaupun tidak sama bentuknya, lupa memakan sesuatu dalam puasa, tapi tetap energi lupanya itu yang terkontaminasi ke dalam diri kita gitu. Misalkan dia lupa lah gitu, malah makan makanan punya orang lain dia makan gitu, atau misalkan dia meminum minuman orang lain gitu. Jadi Allah membalas energi negatif itu dengan balasan yang mirip gitu, walaupun itu mungkin tidak di bulan puasa gitu, atau malamnya, atau misalkan hari lebarannya. Intinya dia juga lupa memakan sesuatu yang mana mungkin itu bukan hak dirinya gitu. Jadi segala sesuatu itu ada balasannya gitu kan. Jadi dalam surat Al-Zazalah itu kan, jadi sebiji walaupun seberat jaroh itu kebaikan ada balasannya gitu, dan keburukan pun ada balasannya kan gitu. Kalau bahasa lain itu, di agama lain itu ya hukum karma gitu. Jadi apa yang kita tanam ya kita juga akan memanen gitu. Jadi hal kecil saja bisa seperti itu gitu, apalagi hal besar. Makanya di sini hati-hati, kita perlu sadar jiwa gitu ya, perlu melek jiwa gitu. Karena kalau jiwa kita melek tapi kalau tidak sadar itu juga percuma gitu. Jadi butuh melek jiwa tapi disertai dengan kesadaran dan dilakukan dengan tindakan. Jadi harus hati-hati kita itu dalam maido orang lain. Lebih baik kita sibuk membenahi jiwa kita. Jangan-jangan jiwa kita aja masih berserakan sampah energi negatif yang harus kita sembuhkan. Jadi gampang menilai orang lain, gampang maido orang lain, gampang menasihati orang lain. Lebih baik kita mengingatkan diri kita, menyembuhkan diri kita, dan menasehati diri kita bagaimana agar kita itu tetap terjaga batin kita dari penyakit-penyakit batin, dan sibukkan diri kita, hati kita dengan beristiqomah melakukan ibadah-ibadah batin setiap harinya. Kita beramal bisa lebih ikhlas lagi, kita bersedekah bisa lebih ikhlas lagi, terus kita berbuat baik juga tidak musim-musiman. Jadi ada kadang baik, kadang
sanghek gitu ya, kadang misalkan males gitu nolongin orang lain atau ngebantu orang lain gitu, kadang kita bad mood gitu. Nah itu juga kita perlu healing, kita perlu penyembuhan jiwa kalau kita masih memiliki mood swing atau misalkan moodian gitu ya, mood-moodan, kadang moodnya baik ya jadi baik, moodnya males ya ke orang lain juga mukanya ngelipet gitu atau gimana, nggak ada senyum-senyum acan gitu. Nah itu saja dulu kita benahi, gampang maido orang lain gitu. Orang lain sudah biarkan punya urusan sendiri, kita tidak akan bisa merubah seseorang kalau orang lain itu belum mau merubah dirinya sendiri. Jadi lebih baik kita sibuk berbenah jiwa untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya ya. Oke, cukup sekian dan semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir batin is the best.